wabarakatuh. Akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu mari kita sembari niat itikaf lanjut pada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita melihat ya, banyak sekali berseliweran di medsos, baik dalam bentuk Facebook, WA, Twitter dan seterusnya. Kadang-kadang umat Islam ini terlalu gampang menggunakan kalimat-kalimat yang membawa dia kepada kekafiran, kekufuran. Ini boleh jadi karena mungkin dia belum berbicara, belum mengkaji tentang tauhid Islam dengan baik, dan juga belum mengkaji fikih riddah ini, fikih murtad ini. Sehingga ringan saja dia menulis. Ringan saja dia menulis hal-hal yang membawa umat Islam kita kepada kekufuran, kesesatan. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan, ya, pendapat orang kan beda-beda. Ukuran benar salah itu kan persepsi manusia. Ini juga pemahaman-pemahaman yang membahayakan karena tidak memiliki rujukan, patokan, dan mengembalikan patokan benar salah itu kepada pemahaman manusia semata-mata. Pemahaman manusia ini sebenarnya nisbi kalau bersandar kepada akal semata. Karena itulah diturunkan wahyu Al-Quran, didatangkan Nabi, lalu muncullah hadis. Inilah yang menjadi ukuran benar salah. Di samping pemahaman-pemahaman yang mendekati kebenaran yang dimiliki oleh ulama-ulama ahli Islam dalam kapasitas keilmuannya masing-masing. Seperti dalam akidah, ada akidah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Dalam fikih, ada fikih ulama-ulama imam mazhab yang memang mereka ulama salaf dan ahli di bidangnya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari ini saya tertarik untuk kita ambil bab ini, bahagian dari bab jinayah dari kifayah ayat ini. Kita bahas tentang bab riddah. Riddah ini artinya murtad. Pengantarnya, penulis kitab ini, beliau mengatakan, wa manir tadda anil Islam ustuti basalasa. Pasal dalam riddah ini, barang siapa yang murtad dari Islam, maka dia diminta ya, diminta ustutiba, diminta untuk taubat. Salasa 3 kali. Fa in taba, apabila dia tidak mau taubat, qutila, maka dibunuh. Walam yukhsal, walam yusalla alaihi, walam yudfan fi maqabiril muslim. Dan dia tidak boleh dimandikan jenazahnya, tak boleh disolati, tak boleh dikuburkan, dikafani dan dikuburkan di pekarangan pekuburan orang-orang Islam. Ini sebenarnya kan, ini memang fikihnya. Nanti kita bawa kepada konteks ke Indonesia. Secara bahasa riddah ini artinya lari dari sesuatu. Kemudian dalam Al-Quran kata riddah ini misalnya disebutkan Allah dalam Al-Ma'idah ayat 21. Wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kamu berbalik murtad ke belakang. Nah, secara syar'i
Murtad ini adalah ar-ruju' anil Islam ilal kufur, qatlul Islam. Yaitu kembali dari Islam kepada kekufuran. Maksudnya sederhananya keluar dari Islam. Secara syarak orang murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, yang membuat kita bisa keluar dari agama Islam ini, wa yahsulu taratan, yang membuat orang bisa keluar murtad dari agama Islam ini bisa jadi disebabkan qaul, perkataannya. Kata-kata dia yang membuat dia murtad. Wa taratan bil fi'li, kadang-kadang fi'ilnya, perbuatannya. Wa taratan bil i'tiqad, kadang-kadang karena keyakinannya. Wa kullu wahidin min hadhil anwa'is salasah. Nah, inilah masing-masing ini memiliki, harus kita perhatikan dan memiliki konsekuensi yang harus kita sangat hati-hati ya. Kadang-kadang kata-kata kita itu juga bisa membuat kita kufur, kafir, keluar dari Islam. Masing-masing ini mengandung beberapa masalah dan banyaknya sebenarnya tak bisa dihitung. Berapa ungkapan yang membuat kita kafir, berapa perbuatan buat kita kafir, banyak kata ulama. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di sini beliau contohkan, adapun ucapan-ucapan, misalnya tadi kan dia sebut yang membuat kafir itu bisa kena ungkapan, perkataan, bisa kena i'tiqad, bisa kena perbuatan. Nah, bagaimana bentuk ungkapan perkataan-perkataan yang membuat kita bisa menjadi kufur, menjadi kafir? Misalnya, ada seseorang berkata kepada musuhnya, "Lau kana rabbi ma'abadtuhu." Dia bilang, sekiranya kau Tuhanku, niscaya aku tidak mau menyembahmu. Coba itu. Jadi dia bilang sama musuhnya, kalau kau Tuhanku, tak mau aku menyembahmu. Itu bahasanya sudah kafir. Dia berlogika. Itu bahasa kufur. Bahaya sebenarnya. Kemudian ada orang mengatakan, misalnya, laukana nabiyan ma'amantu bih. Sekiranya kau nabi yang diutus Tuhan, diutus Allah, niscaya aku enggak mau beriman samamu. Itu juga kata-kata kufur. Ya. Enggak boleh bahasanya begitu. Sekiranya kau nabi, enggak mau aku ikut sama kau, katanya. Karena dia enggak suka sama orang itu kan. Istighfar kita banyak. Enggak boleh. Hal ini membawa kepada kekafiran. Kenapa? Bahasanya sama dengan orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad itu nabi, niscaya itu kafir katanya. Kafir Quraisy kan mereka enggak suka sama nabi. Mana suka mereka? Karena mereka benci, ya enggak mau mereka percaya sama nabi. Padahal Nabi SAW benar-benar nabi, rasul gitu kan. Ini tidak boleh diucapkan seperti itu. Kemudian perkataan lagi, seorang anak, ya, seseorang berkata tentang anak istrinya, aku lebih mencintaimu, lebih mencintai kalian dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ini pun tanpa sadari kita sudah kafir. Ini bahaya kali ya. Kemudian kalau orang sakit, dia berkata sesudah sembuh, aku menderita dalam sakitku ini sesuatu yang kalau aku membunuh Abu Bakar dan Umar, aku tidak patut menerimanya. Coba. Biasanya orang Syiah yang ekstrim kan, dia lebih suka tak usah sembuh, pokoknya bisa kubunuh Abu Bakar Umar katanya. Asal bisa kubunuh Abu Bakar Umar, biar aku sakit selama-lamanya sampai mati enggak apa-apa. Kan gitu bahasanya. Ini juga perkataan dalam fikih ini disebut termasuk kekafiran, kekufuran. Maka mungkin dari sinilah nanti sebagian ulama mengatakan orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar itu, maka mereka dianggap kafir. Kenapa? Karena hadis sahih mengatakan barang siapa mengkafirkan orang beriman padahal dia tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Dan kita orang beriman meyakini Abu Bakar Umar itu bukan orang kafir. Nah, karena mereka dikafirkan nyata keislamannya, maka kekafiran itu kembali kepada mereka. Cuma kemarin kita lihat di YouTube, di berita-berita banyak, Khomeini itu seolah-olah beliau ingin mempersatukan Islam dan beliau mengatakan jangan ikuti Syiah ekstrim. Harapan kita Syiah ini berubah.
Jangan ikuti Syiah ekstrim yang mengkafirkan Abu Bakar Umar. Kita pingin pengkafiran Syiah kepada Abu Bakar Umar ini tinggal sejarah saja. Ya mudah-mudahan apa yang dikatakan Khomeini ini bisa dipegangnya. Dan tidak ada lagi pengikutnya yang mengkafirkan yang kita harapkan. Kalau mereka terus mengkafirkan Abu Bakar Umar, kita orang Sunni sulit untuk bersatu, untuk mentolerir kan. Tapi kalau mereka tidak mengkafirkannya, maka sebenarnya banyak kemungkinan kita untuk sebenarnya persamaan kita kepada Syiah itu banyak. Banyak. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Mereka juga beriman kepada Quran. Sehingga MTQ ada di sana. Mereka juga melaksanakan ibadah haji. Kotanya banyak, ribuan. Samanya banyak. Cuman kadang-kadang seperti ini. Nah, inilah yang harus dihindari. Baik dari Sunni ataupun Syiah. Jangan sampai terucap kata-kata yang kotor yang menyebabkan kita kafir. Sebagian ulama mengatakan orang tersebut wajib dibunuh. Nah, ini kan ngeri kan. Ada ulama pendapat wajib dibunuh kalau nggak mau tobat. Karena ucapannya mengandung pengertian menghubungkan Allah kepada aniaya. Seperti yang tadi kan. Kalau kau Tuhanku tak mau aku nyembah kau. Dihubungkannya Allah kepada manusia dan perbuatan zalim, aniaya. Persoalannya alasan yang dikemukakan terhadap apa yang terdapat dalam dimaksudkan menunjukkan hal yang bersimpang atau menyimpang dari itikad yang baik. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari hal-hal seperti ini. Kemudian, kalau ada orang mengaku kata-kata dia menerima wahyu seperti Nabi Muhammad, ini juga masuk atau mengaku dia telah masuk surga dan makan buah-buahan surga dan bahwa dia telah memeluk bidadari yang cantik jelita, maka dia pun termasuk kufur secara ijma. Ini menurut ulama fikih kan. Kenapa? Karena secara i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah ya, belum bisa kita memasuki surga sampai nanti masuk kepada hari pembalasan. Belum waktunya gitu ya. Itu secara umum. Jadi kalau ada orang bilang dia sudah masuk surga, masuk ke dalamnya, ini menurut kitab ini, fikih ini, itu sudah termasuk bagian dari kekafiran. Dan ini nanti bisa jadi kita temui. Jadi kita temui orang yang spiritualnya sangat tinggi mengatakan seperti itu. Nah bagaimana? Nanti kita jelaskan ya. Dan saya nanti mau menjelaskan fikih ini bagaimana kita mengamalkannya dalam konteks kekinian supaya kita juga pun jangan terlalu gampang menghalalkan darah. Ini masalah kafir mengkafirkan ini penyebab nanti munculnya teroris, penghalalan darah dan seterusnya. Apa yang disebutkan ulama tadi ini penjelasan, ini lebih kepada pemahaman ulama fikih kafir ijtihadi yang harus kita waspadai. Jangan sampai mengenai diri kita. Ya. Nah, apakah orang murtad itu langsung dibunuh? Di Indonesia ini kan banyak yang murtad. Ada yang artis murtad langsung dibunuh. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa dibunuh? Nah, ini yang mau saya tekankan. Yusuf Qaradawi dalam hal ini, dalam Majmu' Fatwanya mengatakan bahwa kalau di zaman Nabi itu orang murtad langsung dibunuh, kenapa? Itu ada ilat hukumnya. Ilat hukumnya adalah masa lalu kalau orang murtad maka dia jadi pengkhianat. Masa lalu itu masa perang. Jadi dia akan pengkhianat. Pengkhianat perang itu orang murtad itu akan jadi pengkhianat. Sama dengan pengkhianat perang. Dia akan bocorkan rahasia kekuatan Madinah. Dia akan kasih tahu kelemahan umat Islam. Ini membahayakan. Karena membahayakan maka dibunuh. Ilatnya. Kalau sekarang umat Islam ini 85% kita Indonesia, kalau ada artis yang murtad, nah ini gak bisa kita bunuh. Kenapa? Karena sudah ada hukum pemerintah yang sah. Hukum negara. Kita tidak boleh bunuh main hakim sendiri. Maka fikihnya Yusuf Qaradawi mengatakan dia itu nggak membahayakan negara. Ya nggak ada bahaya negara kita kan. Gak ada masalah. Sampai-sampai ada yang mengatakan umat Islam itu banyak 85%. Kualitasnya yang kurang kan.
Ini pemahaman ulama fikih juga ya. Jadi kita harus berhati-hati tidak sampai kafir, juga berhati-hati jangan terlalu gampang menghukum, menghalalkan darah orang yang dipandang ulama atau kita pahami kafir gitu ya. Jadi harus ada dua kehati-hatian. Hati-hati ini, ihtiyat ini juga bagian dari keimanan atau ketakwaan ya. Nah, maka kalau ada orang mengatakan dia dapat wahyu, apalagi dia mengatakan dirinya nabi, ini termasuk kekafiran. Ini dalam pemahaman ijma ulama fikih ya. Sama juga dengan pengakuan. Misalnya orang jindik berpura-pura. Alangkah bodoh dan kupurnya mereka, dan alangkah buruknya orang yang meyakini keyakinan mereka. Kalau dia memaki salah satu seorang nabi dan meremehkannya, maka dia telah kufur. Jadi kalau orang jindik itu, jindik perusak namanya. Mereka ini termasuk orang yang buruk dalam Islam. Kalau mereka mencaci maki salah satu dari nabi pun, itu juga kalimat-kalimat yang membawa kita kepada kekafiran secara ijma. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kitab ini disebutkan ada sebuah hadis di mana ada orang yang dipukul ya. Seseorang mengungkapkan kata-kata yang jalim ketika memukul seorang Islam. Dia ungkapkan kata-kata yang kasar, jalim. Nah, lalu orang yang dipukul itu minta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Orang jalim itu berkata, biarlah Rasulullah SAW menyelamatkanmu dan sebagainya. Dan kalau seseorang berkata aku nabi, yang lain berkata benar, maka kufur kedua-duanya. Jadi kalau ada orang bukan riwayat hadis, ada orang mengkaitkan dirinya menjalimi seseorang, kemudian dia mengatakan biarlah Rasulullah menolongmu. Ini kan bahasa akal. Maksudnya gini, dia sudah menjalimin orang, dicaci makinya, dan dia tidak mau melepaskan kejaliman. Suka Rasulullah yang menolongnya, baru dia mau melepaskannya. Sementara Rasulullah SAW sudah wafat kan gitu. Ini mempermain-mainkan Rasulullah gitu kan. Ini juga bahagian dari penghinaan, menghina kebenaran, menghina Rasulullah. Ini juga bagian dari kekufuran. Kemudian kata-kata lagi seperti ini. Kalau anakku mati, aku akan jadi Yahudi atau Nasrani. Juga kafir. Kalau meninggal anaknya, jadi Yahudi Nasrani dia. Kalau hidup enggak. Ini kalau dalam bahasa fikih dibuatnya taklik. Kemudian lagi, ya, ini banyak sekali contohnya di sini. Kita ambil yang penting-pentingnya aja. Misalnya ada orang yang mengatakan begini, la haula wala quwata illa billah, tak ada daya kecuali kekuatan karena Allah. Kemudian orang yang kedua mengatakan la haula wala quwata wala tughni minju. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang tidak menghilangkan lapar. Tidak ada daya kekuatan apapun dan tidak bisa menghilangkan lapar, maka dia kufur. La haula wala quwata wala tughni min ju'. Nah, di sini cenderung seperti ateis, bahasa yang kedua. Kalau kita sebut la haula wala quwata illa billah, tentu ini tasbih, berpahala. Tapi kalau kita sebut la haula wala quwata, kita rubah dia enggak ada billahnya. Wala tughni min ju'. Tak ada orang yang bisa berkuasa, tak bisa punya kekuatan, tak bisa juga menghilangkan kelaparan. Tak ada yang bisa sama sekali, walaupun Tuhan, kira-kira gitu ya. Ini juga kufur, bahasa-bahasanya. Termasuk ungkapan-ungkapan orang Yahudi itu lebih baik dari orang Islam. Nah, ini
Kadang-kadang kan ada orang begitu, Pak. Karena mereka lihat negeri-negeri barat itu rapi, bagus. Lalu disimpulkannya secara umum, secara general, dia bilang negara-negara kafir itu lebih bagus dari negara-negara Islam. Ini juga hati-hati bahasa begini. Ya. Hati-hati, Pak, bahasa begini. Kan sebagian orang ngomong gitu kan, negara-negara Islam itu lebih buruk daripada negara-negara kafir, negara non-Islam. Ini hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati? Karena seburuk apapun orang Islam itu, karena dia punya amal soleh, punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tidak bisa dikatakan orang-orang yang non-Islam itu lebih baik dari mereka. Gitu ya. Walaupun negara-negara non-Islam itu banyak yang rapi, bersih. Ya dari hal kebersihannya aja kita lebih baik mereka gitu kan. Tapi dari hal keimanan, mana mungkin kita bandingkan keimanan dengan kebersihan? Apakah kita menjadi kafir kalau misalnya mamnya nih halaman Istiqlal ini kotor, belum dibersih? Apakah kita kafir gara-gara kotor? Kan enggak. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, atau kita bakar Quran-Quran ini, kita injak-injak ini masjid ini, atau tidak meyakini Quran ini, nah itu kan jadi kafir. Bisa kita samakan. Ada kesalahan-kesalahan yang membuat kita kafir, ada yang tidak. Kotor lingkungan, nah itu tak buat kita kafir. Maka tak bisa kita katakan orang yang beriman, tak beriman kepada Al-Quran tapi bersih lebih utama daripada orang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya tapi kotor. Tak bisa begitu. Hati-hati. Hati-hati ya. Itulah bahasa-bahasa yang diucapkan, banyak sekali contohnya di sini disebut, yang kita harus berhati-hati. Kemudian manis tahallal khamri, ini dalam hal tadi, dalam hal ucapan cenderung kepada akidah ya, kerusakan akidah. Ini dalam hal perbuatan. Manis tahallal khamri awil lahmal khinzir awil zina awil liwat. Siapa yang menghalalkan khamar atau mengharamkan daging babi atau zina atau homoseks, atau ada penguasa yang mengharamkan yang halal, menghalalkan berbuat zalim misalnya kan, dihalalkannya ya, kayak genosida itu lagi, menghalalkan bunuh-bunuh orang Islam itu. Nah ini juga bahagian dari dianggap kekafiran. Jadi menghalalkan khamar, menghalalkan zina itu bukan perkataan, perbuatan. Tidak hanya semata-mata perkataan, perbuatan. Halal itu kan yang dibuatnya. Nah, jadi ini kekafiran dalam bentuk af'al, ya, dalam bentuk perbuatan. Menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas haram, termasuk mengharamkan yang jelas-jelas halal. Termasuk kalau dia mengatakan itu haram, itu sholat 5 waktu itu nggak boleh. Nah itu dirubahnya itu juga bisa mengakibatkan kekafiran. Nah hukumnya bagaimana? Secara agama, kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran disebut, dalilnya ayat mayyartadda minkum min andini, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, fayamut bahwa kafirun fa ulaika habitat amalu, maka seluruh amal-amal baiknya itu akan hancur binasa, sia-sia baik di dunia pun di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Kemudian hadis sahih mengatakan membaddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Yang saya sebut tadi, jadi kafir yang sempurna murtad itu adalah keluar dari Islam. Sedangkan kata-kata tadi itu bisa menyebabkan kita kafir, kufur ya. Dan ulama-ulama menyuruh kita bertobat sampai 3 kali. Ada juga sahabat seperti dalam riwayat ya, tidak perlu disuruh sampai 3 kali, 1 kali aja harus udah nggak mau bertobat, boleh dibunuh. Itu di zaman perang. Kalau konteks hari ini
bisa kita pahami seperti kata Yusuf Qaradawi tadi, karena konteks masa lalu itu ilatnya orang murtad itu adalah pengkhianat, maka dia dibunuh, maka hari ini tidak bisa kita lakukan. Nah, termasuk kata-kata ini pun sekiranya pun kita mengamalkan fikih ini, orang tersebut jadi kafir, maka tetap tidak boleh dibunuh. Kita kembalikan kepada hukum negara. Kenapa? Karena hukum negara itu kita dalam posisi tidak perang, ilatnya tidak mengacaukan agama, terus dalam posisi tidak boleh main hakim sendiri. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Dan kalau kita membunuh orang-orang yang mengatakan kata-kata kafir tadi, maka itu akan terjadi kekacauan yang lebih besar. Mudarat. Itu dihindari. Itu pertimbangannya itu, Pak, fikih. Jadi dilihat juga maslahat mudaratnya. Kalau mudaratnya besar itu bahaya. Begitu orang mengatakan aku nabi langsung kita bunuh, enggak boleh. Bahaya. Nanti anaknya aku lebih cinta kepada kau daripada Allah dan Rasulnya, kata. Dibilangnya sama anaknya, kita bunuh, enggak boleh. Akhirnya kita perang nanti, anaknya mau bunuh kita gitu. Nah, ini membahayakan. Ya. Maka dilihat dari maslahatnya. Tapi tetap kita dianggap kufur secara akidah tadi. Jadi kufur. Bisa dipahami ya. Jadi kalau murtad dia keluar dari agama Islam itu murtad seluruhnya. Tapi kalau model kata-kata tadi itu menghasilkan kekufuran. Dan kita harus berhati-hati. Ya. Bertobatlah, istighfar. Termasuk melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat. Kadang-kadang kan, mohon maaf juga lah ya. Kadang-kadang kan kita lihat Allah itu punya tangan, ada ayatnya yadullah fawqa aydihim. Allah itu punya wajah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kan ada orang main-mainkan ayat gitu, lalu dibuat ece-ece lah main-main. Allah itu punya kaki, diletakkan kakinya di neraka, maka neraka mengkerucut. Berarti Allah punya tangan, punya kaki. Dalam Quran gak ada kepalanya, berarti Allah tak punya kepala. Nah, kita permain-mainkan bahasa sifat Tuhan pun, ini sebenarnya mendekati kepada kafiran. Hati-hati. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, tidak boleh membunuh ahli kiblat, tidak kafir membunuh ahli kiblat, tidak kafir ahli kiblat, tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat kecuali mujassimah. Mujassimah itu yang meyakini Allah itu punya jasad, punya jisim, punya jasad, kepala, wajah, punya kaki, punya tangan, berfisik seperti manusia. Itu boleh dikafirkan. Tapi tetap tidak boleh kita bunuh. Baik, saya kira itu saja. Karena waktunya terbatas, ringkasnya banyak lagi contoh-contohnya, tapi ini sudah mewakili. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah apa yang disampaikan ini menjadi bahan pertimbangan kita tentunya akan bahasan tentang murtad. Ya, orang yang murtad tentu adalah orang yang sudah keluar dari agama Islam, tentu dia akan menjadi kafir. Tetapi ada juga murtad itu yang disebabkan oleh perkataan atau keyakinan itu. Ketika murtad yang disampaikan dengan perkataan, tentunya ini harus kita hati-hati menyikapinya. Ya, tentunya ini bisa akan menghantarkan kepada kekafiran kalau dia tidak bertaubat. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini, ya, nyeleneh yang berlebihan tentang hal-hal yang serius. Apalagi hal-hal yang berlandaskan hukum. Ya. Mungkin ingin dipertajam dengan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak langsung ke sini ke mic. Ya. Yang mana yang duluan? Silakan sebutkan nama, asal daerahnya, pertanyaannya singkat. Ahmad dari Rembang, Jawa Tengah. Maaf sebelumnya Ustadz, akhir-akhir ini saya baru mendapatkan cobaan. Dan pada saat itu saya meninggalkan semua kewajiban saya. Dan saya tuh seperti menuntut Tuhan dengan keadaan ini. Bahkan saya berkata dan berpikir untuk meninggalkan agama saya. Mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana cara saya bertobat untuk kembali kepada jalan yang lurus saja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita merasakan ya betapa besarnya ujian yang didapatkan oleh Bapak Ahmad ini. Ya, guru kita akan memberikan solusinya. Ya, lanjut, kita tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Budi Cahyono dari Jakarta. Nah, gini, untuk zaman sekarang ini di tengah kompleksitas masalah kehidupan, maaf tadi sebagian dari Mas sebelah ini, kita tidak tahu, tidak sadar atau bagaimana mungkin kita sudah bisa dikategorikan menjurus ke murtad. Itu triknya bagaimana? Yang kedua tadi masalah Syiah tadi, Pak. Syiah itu menurut saya, kalau sepengetahuan saya membaca lah gimana, tidak sekedar mengkafirkan sahabat Umar dan Abu Bakar. Dia pun untuk imannya juga beda, bahkan dia punya 12 imam yang mana kata dia itu maksum segala macam itu. Itu kalau menurut saya itu sudah melenceng, Pak. Ya sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Cahyono ya menyampaikan yang jadi solusi dari kompleksitas kehidupan yang kita alami sekarang ini. Kadang-kadang ya kita terbawa oleh pergaulan dan sebagainya sehingga menyampaikan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ahmad tadi. Kita menyikapinya dan juga Syiah. Mungkin dua pertanyaan ini mewakili apa yang menjadi materi untuk kita pertajam pada siang hari. Silakan. Ya. Bagaimana dengan kondisi kita, kadang-kadang kita diberi cobaan, tak siap kita nerimanya, tak kuat. Lalu kita seperti marah sama Tuhan. Memang ini kadang dialami. Sebagian jemaah atau masyarakat yang saya pun kadang-kadang mengalami. Ada kawan saya, dia bersumpah tak mau dia sholat. Sampai bertahun-tahun dia tak sholat. Sampai dia diberikan Allah jabatan di kampus. Karena dianggapnya tak pernah dia menjabat, susah aja hidupnya rasa dia. Sampai begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya memang ini bahagian dari ya mendekat-dekati ya. Namanya melawan Tuhan gitu kan. Itu hati kita berarti sebenarnya belum yakin. Jadi mendekati kekafiran. Bagaimana cara kita bertobat? Kalau kita meninggalkan kewajiban, tentunya kita mohon ampun. Lebih mudah hubungan kepada Allah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita masih bisa menghitung sholat kita itu, sebagian ulama mazhab menyuruh kita mengqadha. Pas sholat zuhur, buat 2 kali zuhur kita, udah berapa kali tinggal. Kalau kita nggak ingat, sudah. Sampai nanti ada yang berpendapat bayar fidyah gitu. Walaupun secara umum ulama-ulama itu mengatakan sholat yang wajib yang ditinggal-tinggal itu karena nggak tahu kita hitung jumlahnya berapa banyak, itu cukup diganti dengan memperbanyak sholat sunnahnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal. Itu untuk menutup sholat wajib. Itu yang paling ringan. Kalau kita masih mau sampai bayar fidyah seperti sebahagian ulama, tapi ada yang seperti itu dalam fikih, karena mereka berpandangan sholat itu kitab mauquta, kitab dicatat mauquta tertentu waktunya. Artinya sholat itu seperti absen. Dan kita kalau nggak hadir ya ganti pertemuan gitu kan, ganti sholatnya nggak bisa. Ada yang pemahamannya sampai sedetail itu sehingga mereka mewajibkan qadha kan. Nah, itu sebahagian ulama mazhab Syafi'i begitu. Karena Nabi ketika Nabi SAW pernah tinggal sholatnya 1000 kali perang. Ya, akhir zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, karena perang terus kan. Tak sempat sholat. Akhirnya sholat Isya diborong semua. Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, baru sholat Isya. Di waktu yang satu. Itu pernah terjadi riwayat seperti itu. Ya. Ini riwayatnya makbul. Artinya
kodo gitu ya. Kalau masih ingat kita dibayar dia. Kodo itu kita melakukan kewajiban di luar waktunya. Nah, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kalau masalah kita itu, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau kita punya masalah, kita selesaikan dengan sendiri. Kalau kita nggak sanggup, minta tolong sama orang beriman, saudara kita. Kalau orang beriman tidak ada yang menolong, tidak sanggup, maka kita tawakal, pasrah. Katakan dalam hati kita, ya Allah, beban hidup ini aku nggak kuat. Padahal engkau sudah berjanji, la yukallifullah nafsan illa la yukallifullah. Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kesanggupan. Jadi pasrah kita, kosongkan hati kita, serahkan, ya Allah, aku nggak sanggup, nggak kuat. Serahkan kepada. Apabila putus itikad kita tawakal kepada Allah, maka kata Allah, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Allah akan buka jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau kita tetap bertakwa, bertahan taat, maka Allah akan bukakan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu di tangan Allah. Tidak ada jalan buntu di hadapan orang-orang yang beriman bertakwa. Apabila hilang takwa kita, baru kita buntu. Makanya sebenarnya begitu, yakini saja. Kadang-kadang itu cobaan ini, hidup ini, ya sama dengan ujian. Ujian itu membuat kita dewasa, naik peringkat. Di SD kita ada ujian, cobaan, naik peringkat. SMP, di SMP diuji lagi, ada ujiannya, selesai, lulus, naik lagi ke SMA. Di SMA, naik peringkat, kita diuji lagi, lulus, naik lagi. Kan itu sebenarnya cobaan itu. Untuk menaikkan derajat kita. Kan dosa. Ya, jadi jangan, yang penting la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Karena orang-orang yang putus asa itu, mereka itulah orang yang tak percaya sama Tuhan. Kalau bahasa kita gini, buat keyakinan dalam hati kita. Masa orang-orang kafir aja enggak nyembah Allah, masih dikasih makan, macam-macam masih dikasih. Apapun yang mereka usahakan dikasih, kaya kasih. Masa aku beriman samamu enggak kau kasih ya Allah? Dipujuk Allah itu, dipujuk dia. Kita bujuk, bagaimana cara mujuk Allah? Dengan ibadah. Tahajud kita nangis, kita tolong aku ya Allah. Siapa lagi yang nolong aku kalau enggak kau? Kan kau cuma satu-satunya Tuhanku. Percuma lah kau maha kuasa, percuma kau ciptakan langit dan bumi. Masa nolong yang kecil ini enggak bisa aja? Pujuk. Dengan bahasa-bahasa kolbu. Pasti nanti datang. Pasti Allah berikan kemudahan-kemudahan. Karena itu sudah janji Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan bagi dirinya, bagi zatnya kasih. Dia sudah wajibkan bagi dirinya. Maka ketika dia wajibkan bagi dirinya, masa kita disia-siakannya? Haqqan alaina nunjil mu'minin, haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak kami. Kalau untuk Allah, kewajiban kamilah menolong orang beriman. Sudah menjadi kewajiban kami membantu orang-orang beriman. Ayat-ayat itu yang buat kita yakin. Dan diyakini akan berikan petunjuk. Dan mengenai Syiah, memang Syiah ini ada yang sesat tapi tidak kafir gitu ya. Syiah itu sesat. Kalau sesat itu misalnya dalam akidah, misalnya seperti dalam syariah mereka menghalalkan nikah mut'ah. Dalam aswaja karena disepakati mut'ah haram, maka mereka menghalalkan, sesat dianggap. Menyimpang nama. Dol itu kan sesat itu dol itu menyimpang dari jalan yang benar, jalan orang ramai, jalan ulama-ulama besar. Termasuk tadi yang disebut yang Bapak sebut tadi. Apa yang Bapak sebut tadi? Meyakini imam itu hanya 12. 12 imam. Itu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk sesat karena imam kita tidak hanya 12. Tapi kalau mereka memahami imam 12 itu maksum tidak. Nah, ini maksum ini Pak dalam maknanya sebenarnya.
Saya belum mengkaji betul ini maksum dalam pandangan mereka. Kalau mereka mengatakan maksum itu tidak pernah berbuat salah dan dosa, itu keliru. Memang saya pernah dialog dengan orang Syiah. Mereka juga mengatakan Nabi itu maksum. Maksum itu tidak pernah buat salah. Saya bilang tidak, Nabi pernah buat salah. Tapi kesalahan-kesalahan manusiawi untuk menunjukkan dia manusia. Nabi pernah terlupa kok sholat. Ketiduran sholat. Cuman mereka mandang tidak salah itu. Nabi pernah ditegur Allah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Hei Nabi, kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Udahlah demi Allah, aku nanti nggak mau lagi makan minum madu. Gak boleh, nanti dicontoh orang. Madu itu halal. Ditegur Allah. Kenapa Nabi berbuat salah? Untuk menunjukkan dia sekedar manusia, tidak menurunkan derajatnya. Kalau Nabi nggak pernah salah, yang nggak pernah salah itu kan hanya Allah. Siapa yang nggak pernah salah? Allah lah. Atau malaikat lah. Malaikat nggak pernah salah karena dia gitu-gitu aja monoton kan. Ya, kalau manusia al-insanu, manusia itu kullul insanu khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kan itu bahasa Nabi. Seluruh manusia pasti pernah buat salah. Sebaik-baik orang yang buat salah, orang yang bertobat. Manusia, Nabi Muhammad manusia enggak? Manusia. Untuk menunjukkan dia manusia, ya harus ada salahnya juga. Tapi kesalahan tidak mencederai kerasulannya. Sifatnya manusiawi saja. Kesalahan manusia tidak mencederai kerasulannya, kenabian. Maka nanti ada ulama yang membedakan juga kan antara nabi dan rasul. Maka bahasanya atiullah wa atiur rasul, ta'ala Allah, ta'ala rasul. Gak ada ayat Quran atiullah wa atiun nabi, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada nabi. Gak ada seperti itu. Kenapa? Kalau rasul dia utusan tidak boleh salah. Tapi kalau nabi ada sisi manusiawinya. Nabi, maka Allah menegur Nabi Muhammad tidak kata ya ayuhar rasul, ya rasul. Tidak begitu. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, wahai nabi. Kan begitu. Lima tuharrimu ma ahallallah. Yang nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi sisi nabi itu ada sisi manusiawinya. Bahkan nabi pernah berat sekali mau mengirim utusan para hafiz ke orang-orang Nasrani, orang apa? Karena lalu ada seorang yang menjamin, ya Rasul, aku jamin mereka akan selamat, aman. Akhirnya dilepas Nabi. Begitu dilepas Nabi dibunuh sama orang itu, 60 orang apa itu kan, para hafiz-hafiz Quran. Akhirnya Nabi marah, sedih, nangis, marah. Dia doakan, itulah muncul kunut najilah. Hancurkanlah orang-orang kafir itu ya Allah, hancurkanlah. Turun ayat melarang, jangan. Artinya apa? Nabi merasa bersalah juga kan? Dia padahal udah berat hatinya untuk mengutus sahabat itu, tapi karena ada yang menjamin, diokekannya juga kan? Jadi dia merasa bersalah. Karena dia nggak mau ngutus waktu itu. Dan yang utusan Nabi itu dibunuh semua oleh orang-orang kafir. Itu namanya ijtihad. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim kan disebut. Nabi lewat. Itu ada apa itu? Ini kurma ya Rasul, dicangkok ini. Enggak dicangkok, enggak apa-apanya itu kata Rasul. Enggak dicangkoknya. Lewat lagi Rasul beberapa bulan, lihat, kenapa rusak kurmamu? Ya Rasul, bukankah dulu engkau mengatakan enggak usah dicangkok? Enggak cangkok enggak apa-apanya itu. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih ngerti urusan dunia. Artinya Nabi salah. Kenapa? Karena yang masalah tanaman itu cangkok itu masalah ilmu alam. Butuh eksperimen ilmu akal. Kita perlu eksperimen. Dia tidak bagian dari akidah ketuhanan. Dia tidak bagian dari syariat-syariat hukum-hukum kehidupan. Dia itulah makanya saintifik itu sumbernya anti akal. Saintifik. Bagaimana atom bisa dibuat, nuklir bisa dimuat, itu nggak ada dalam Quran. Gak ada dalam Quran seperti itu. Cara buat nuklir, cara buat atom, cara buat pesawat, gak ada itu. Karena dia ilmu alam. Itulah yang dimaksud dengan umur dunia. Umur yang menggunakan ro'yu. Itu memahami. Dan ketika Nabi menggunakan ro'yu, kadang-kadang Nabi bisa salah. Maka dikatakan Nabi lah, idza amartukum bi syai'in min dinikum, kalau aku suruh kamu berkaitan dengan agamamu, fakhudhuhu, ambil, laksanakan, taati. Wa idza amartukum bi syai'in bir ra'yi, kalau aku menyuruh kamu berdasarkan ro'yuku, akalku,
Fa innama ana bashar. Aku itu manusia biasa, bisa salah kalau pakai akal aja. Nah, sekelas Nabi Muhammad kalau akal ansi bisa salah kalau tak dibimbing Tuhan. Itu artinya kita agama ini tidak boleh akal-akalan, main akal ansi. Kita pun apalagi kita kan, Nabi aja akalnya bisa salah, dia bilang enggak dicangkok, enggak apa-apa kan berhasil, ternyata salah kan? Nah, itulah. Dan kajian itu banyak mendalam. Saya kaji juga dalam buku Sunnah Bid'ah saya untuk menunjukkan bahwa Nabi itu kadang-kadang juga tersalah karena sifat manusiawi, karena menggunakan ro'yu. Cukup ya, udah jam ini. Ya, memang perlu pengkajian yang mendalam. Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang sempurna. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan. Iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, tidak mengarang agama dengan kepentingan sendiri. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat kita agar senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan, dalam bersikap, dan dalam bertutur. Dari kami mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan, terbatasnya waktu. Mari kita akhiri baca hamdalah. Kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikuti kajian ini, dan terima kasih juga kepada Karom Dr. Dani MA. Mari kita sekali lagi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.